Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Baik, pada hari ini saya Abdul Muthalib Akbar dengan nomor induk 119020206 dalam makul pengembangan kurikulum bahasa Arab akan menjelaskan mengenai bahasa Arab dalam kurikulum tingkat satuan pendidikan yang telah dilaksanakan pada era 2000 pada era tahun 2006 dan kemudian kelak nanti diperbarui dalam kurikulum 2013. Baik. Jadi KTSP. Kita bahas dulu mengenai kurikulum. Kurikulum itu kita tahu bahwasanya ia adalah suatu tempat, dasarnya itu adalah kurere ataupun kurir dalam bahasa Latin, yang maknanya itu adalah tempat pacuan atau tempat rute yang harus dilalui oleh kuda dalam mencapai sasarannya dari tempat garis startnya menuju garis finish. Ada definisi yang mengatakan kalau kurikulum itu adalah sejumlah mata pelajaran yang harus dilalui oleh pembelajar atau peserta didik agar ia sampai kepada tujuan yang diinginkan dari dalam pembelajarannya. Tapi memang tujuan akhirnya itu adalah mendapatkan ijazah. Tapi baiklah, kita ke definisi paling umum bahwasanya kurikulum adalah seperangkat pengaturan pelajaran dari tujuan, isi, hingga bahan dan cara pengajaran sebagai pedoman penyelenggaraan pembelajaran untuk mencapai tujuan tertentu. KTSP atau kurikulum tingkat satuan pendidikan adalah kurikulum operasional yang disusun dan dilaksanakan oleh masing-masing satuan pendidikan dengan berdasarkan standar dari Badan Standar Nasional Pendidikan. Jadi kalau KTSP itu sendiri sebenarnya adalah pengembangan dari kurikulum sebelumnya dari tahun 64, 74, kurikulum tahun 90-an CBSA, tahun kurikulum 94, 2004 hingga disempurnakan dalam kurikulum tahun 2006. Makanya KTSP juga disebut sebagai kurikulum 2006. Nantinya baru akan di pelaksanaannya itu, operasionalnya itu tahun 2000 dalam tahun ajaran 2007-2008. Penyusunan dan ciri KTSP. Ciri penyusunan KTSP itu dasarnya melibatkan kepala sekolah, guru, konselor, komite, dan narasumber. Dalam hal ini adalah dinas pendidikan serta wali-wali murid dalam suatu workshop atau lokakarya. Jadi dikumpulkan dalam suatu rapat atau diskusi. Artinya peranan orang tua ini sebagai juga kontrol masyarakat atau kontrol publik terhadap pelaksanaan dari KTSP. Bagaimana penyusunannya? Ia melibatkan draft, review, revisi, hingga finalisasi. Secara garis besar, tahap-tahap ini semuanya adalah penting. Nah, kemudian adalah ciri-cirinya itu adalah kebebasan operasional, kebebasan yang juga sebenarnya memiliki batas, di mana panduannya itu dari pusat dengan memperhatikan kondisi sekolah. Jadi bagaimanapun metode kemudian juga pelaksanaan pembelajarannya juga memerlukan panduan dari pusat juga. Kemudian adanya peranan orang tua dan guru, karena semangat dari ciri KTSP itu adalah debirokratisasi. Maksudnya itu agar tidak terlalu menunggu panduan dari birokrasi selalu. Kemudian juga adalah kemandirian pengajar, fleksibilitas dalam metode mengajar, debirokratisasi tadi sudah, prinsip keragaman, artinya juga mengakui adanya keragaman yang ada di masing-masing daerah itu sendiri. Kemudian manajemen berbasis sekolah serta tanggap terhadap perkembangan iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta seni. Kemudian bagaimana dinamika kesejarahan pengajaran bahasa Arab? Kita tahu pengajaran bahasa Arab ini berkaitan erat dengan datangnya penyebaran Islam yang ada di Indonesia. Bahasa Arab dulu sekali itu diajarkan sebagai bahasa untuk mengajarkan ilmu-ilmu agama. Paradigma dasar
yang sampai sekarang melekat sehingga bahasa Arab ini dianggap suci juga, karena memang dengan bahasa Arab inilah kita juga memahami nas atau teks-teks dari eh, dalam masalah agama, seperti misalkan dari Quran, hadis, hingga kepada kitab-kitab kuning dari ulama kayak misalnya kitab fikih, kitab tarikh, kitab adab, dan sebagainya. Pada perkembangan selanjutnya, paradigma ini mulai pelan-pelan dikembangkan dari yang bahasa bahasa untuk memahami agama, kemudian juga bahwa bahasa Arab ini adalah bahasa komunikasi, malah ya termasuk bahasa dunia yang diakui dalam PBB, sehingga bisa untuk berbicara dengan orang dari aneka bangsa, terutama dari dunia Arab atau dari Timur Tengah. Jadi dalam perkembangan selanjutnya, bahasa Arab dimasukkan dalam kurikulum 1964, 74, 84 hingga 2004. Pendekatan maupun keterampilan yang diajarkan bersifat parsial, tapi waktunya cukup banyak sehingga materi yang diajarkan bisa lebih luas. Seperti misalnya ada diajarkan mengenai balaghah, ilmu tentang seni bahasa itu, kemudian juga kitabah, nahwu sorof juga memang penting dan mendasar, dan ilmu lainnya. Tapi memang materi yang diajarkan itu bisa lebih luas mengingat waktu yang dialokasikan cukup banyak. Bahasa Arab pada masa KTSP. Tapi kita perlu sedikit membahas mengenai kondisi pengajaran bahasa Arab pada kurikulum sebelumnya. Pada kurikulum 1994 dan 2004, jam pelajarannya berkurang dari yang 3 sampai 4 kali pertemuan semula sebelum kurikulum itu dikali 45 menit menjadi 2 kali 45 menit pada era KTSP. Standar kompetensi kelulusan pada KTSP terdiri pada 4 komponen: menyimak, berbicara, membaca, dan menulis, yang merupakan bagian dari 4 maharoh atau 4 kemahiran penting dalam berbahasa, yakni maharatul sima, maharatul kalam, maharatul qiraah, dan maharatul kitabah. Karena juga menyimak ini pun sebagai jalan untuk mendengar. Dari mendengar itulah seorang bisa pengucapannya betul kalau ditekuninya secara serius. Kemudian juga maharatul kitabah juga berkaitan dengan maharatul qiraah, karena kalau seseorang tidak membaca, bahan apa yang dipakainya untuk menulis. Kemudian juga itu sesuai dalam Permenak, Peraturan Menteri Agama nomor 2 tahun 2008. Pengembangannya diserahkan kepada guru dan madrasah. Dalam literatur yang saya baca, disebutkan kalau ada 4 komponen dalam pengajaran bahasa Arab, yakni komponen tujuan, materi, metode, yang intinya tuh, yang paling inti tuh adalah bahwa guru tahu peserta didik serta pribadinya, paham pendekatan belajar, metode, serta bagaimana menentukan standar keberhasilan, juga evaluasi implementasinya. Strategi-strateginya ini dikemukakan dari literatur yang saya baca juga. Perlu yang diperlukan itu adalah debirokratisasi. Tadi seperti yang di awal sudah dijelaskan, supaya jangan terkait kaku dengan sistem birokrasi yang ada. Kemudian juga kebijakan bottom up. Ini dari bawah dulu, dari kemandirian guru serta murid, biar nanti kemudian tumbuh pengajaran yang efektif. Kemudian juga adanya peran masyarakat yang bersifat kualitatif dan kuantitatif. Artinya secara menyeluruh lah ya, secara komprehensif, secara lengkap. Kemudian juga ada pengembangan yang menyeluruh, peranan masyarakat yang seperti saya katakan sebelumnya, dan manajemen terbuka. Sikap lain yang menunjang adalah membangun kultur baru dalam lingkungan sekolah dengan cara membangun komitmen serta kerjasama, dan guru sebagai pengembang kurikulum dengan support dan supervisi dari kepala sekolah. Kelebihan dan kekurangan pengajaran bahasa Arab dalam KTSP.
Kelebihannya, adanya semangat debirokratisasi dan kebebasan operasional dan tak melupakan peranan pemberdayaan masyarakat. Kekurangannya, sumber daya SDM atau sumber daya manusia itu yang betul-betul mumpuni untuk memberikan pengajaran masih dirasa kurang. Kemudian materi yang diajarkan terlalu luas. Sesuai dengan yang dipaparkan di awal, waktunya sedikit sementara yang diajarkan begitu banyak. Sehingga mungkin solusi yang tepat itu adalah meminta murid untuk mempelajari yang sudah dipelajarinya serta mencoba belajar sendiri agar nanti bisa dikembangkan di dalam kelas. Kemudian juga terpaku pada ranah keterampilan dan kognitif. Mungkin termasuk hafalan, termasuk nilai-nilai yang terukur. Sementara ranah afektif dirasa masih kurang. Juga kurikulum yang dirasa memaparkan materi yang banyak. Kesimpulan, pengajaran bahasa Arab dalam KTSP telah dirubah ke dalam kurikulum 2013. Pada itu, KTSP tumbuh dengan semangat otonomi dan debirokratisasi. Kalau misalnya masih ada penerapan KTSP dalam sekolah, walaupun saya baca juga paling akhir itu sebetulnya 2020, memang lebih baiknya sedaya upaya guru perlu lebih kreatif dalam menyampaikan materi yang dirasa luas, juga memberikan porsi yang cukup atau efektif untuk 3 aspek di atas seperti kognitif, psikomotorik, dan afektif. Dan juga malah perlu juga untuk menumbuhkan sifat kemandirian pada peserta didik agar mempelajari sendiri atas materi yang telah diberikan dari sekolah. Thanks for watching. Terima kasih atas perhatian dari semua penonton. Syukran ala musyahadatikum.